Baik, pertanyaan selanjutnya. Ustadz tadi sempat dibacakan ayat 2 Al-Quran. Wih, 2 Al-Quran. 2 ayat kali ya. 2 jenis ayat kan. Saya tidak ada reaksi. Ini sudah keempat kali ikut ruqyah bersama Ustadz. Apakah sudah sembuh atau belum? Di rumah pun saya melakukan ruqyah mandiri holistik. Sudah hari ke-25. Apakah berpengaruh? Tapi di rumah masih ada gangguan suara-suara eksternal. Seperti itu Ustadz. Apa itu? Knalpot. Knalpot, suara-suara Eksternal ya. Maksudnya bisikan-bisikan. Orang yang memiliki penyakit namanya sihir khawatif ya, atau dibuat dia banyak bisikan, maka saat diruqyah dia pun dibisiki. Itu yang membuat Al-Quran itu tidak tembus ke dalam ruang hatinya, karena dia sudah dibisiki dan dia mendengarkan itu. Maka caranya, ini ada obatnya. Pertama, ketika setan itu berbisik, jangan didengarkan. Jangan tunggu dia bicara sampai selesai, ucapkan subhanallah. Gitu. Itu akan patah. Ya, kalau enggak berhenti juga, enggak patah juga, ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Enggak patah juga, ambil wudu salat. Enggak patah juga, baca Al-Baqarah, pasti patah. Jadi setiap kali setan bicara sekali, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Niscaya kapok dia. Kata jin, saya bicara sekali, dia 100. Ya. Ini akan kapok setannya. Nah, membuat setan itu menjadi kuat bisikannya karena kita dengerin. Kata setan, tuh lihat suami kamu pegang HP, ngapain coba? Iya, ngapain ya? Gitu. Jadi ngobrol dia. Kenapa bisa ngobrol dengan jin ini? Karena dia dekat. Kalau saya dengan Ahli Taufik ini jauh, saya enggak bisa ngobrol dekat begini, betul enggak? Ya, kita dekat betul. Apa jauh? Dekat Ustaz. Dekat sekali ya. Always. Kalau kita jauh enggak bisa ngobrol, saling teriak. Maka bayangkan dengan suami kita saling teriak, dengan jin dia bisik-bisik. Itu adalah pengkhianatan dan dosa yang besar. Nah, maka kemudian ketika dia bicara langsung tembak, subhanallah, maha suci Allah. Begitu, langsung dia diam. Begitu ya, misalnya. Jangan diikuti. Kalau diikuti sampai dia memberikan informasi-informasi buruk tentang suami kita, dan itulah yang akan memulai rencana setan selanjutnya untuk memisahkan kita dengan suami. Ya, barakallah. Jadi butuh perjuangan Ustaz ya, nggak bisa langsung instan. Tapi kalau ridho sih bisa. Nah, tapi ini udah holistik sampai 25 hari gitu. Baik, lanjutin, tambahin ya. Tambahin nih buat yang bertanya. Ada seorang hamba Allah dari Palembang. Baik, 2012 beliau ikut training saya di Batu Raja, Palembang. Ketika training baru dimulai, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, tiba-tiba ada 3 orang wanita yang kerasukan. Dan salah satunya istri beliau. Beliau hanya mengantar istrinya hari itu. Tapi tahun berikutnya dia terus mengantar istrinya, sampai tahun keempat akhirnya dia gabung ikut duduk mendengarkan, dan dia melihat ada ciri-ciri orang yang dikuasai setan seperti apa. Maka kemudian tahun kelima dia ikut ke Palembang, ke kota, ikut training saya selama 4 kali. Ini nih 4 kali Bapak sekalian. 4 kali artinya kalau di Palembang 4 tahun. Artinya genaplah dia 8 tahun bergabung di Rehawati. Apa yang dia sampaikan? Ya, Ustadz, ini saya sudah melakukan apa yang Ustadz Nai arahkan, ruqyah mandiri termasuk juga terapi Al-Baqarah. Tetapi sepertinya setan ini belum keluar. Begitu. Apalagi yang harus saya lakukan? Beliau sudah datang ke training for trainers di Bogor ya, 2019 dan 2020 sebelum Covid saya ke Palembang. Betul nggak sih 2020 kan? Covid itu 2019 atau 2020? 2020 awal ya. Pokoknya sebelum Covid saya ke Palembang. Ya, ke Palembang, dan beliau yang menjemput saya di bandara, dan saya sampaikan, saya sepertinya wajahnya kenal. Beliau bilang, iya, kita sudah bertemu keempat kali nih Ustaz. Saya, Masya Allah. Dia bilang, alhamdulillah akhirnya bertemu, saya berdoa-doa untuk ketemu. Nah, ketika kita ngobrol di kantin ya, di
jalan di situ menuju dari bandara menuju ke event. Dia mengatakan, Ustadz, saya membaca Al-Baqarah 1 putaran itu tidak ada respon apa-apa. 2 putaran tidak ada respon. 3 putaran itu keluar lendir dari mulut saya. Putaran ke-40 saya pingsan. Putaran ke-70 ketombe saya sembuh. Ketombenya sembuh, hilang. Bisa lihat ya. Sampai sekarang saya sudah hafal Al-Baqarah dan Al-Imran mutkin, dia bilang. Jadi saat TFT 2019 ya di Bogor, itu saya minta angkat tangan yang sudah hafal Al-Baqarah Al-Imran, ada 4 orang, beliau salah satunya. Jadi sampai Al-Baqarah Al-Imran hafal di luar kepalanya, jinnya belum keluar. Gitu loh. Maka kemudian dia minta amalan apa Ustaz? Apalagi nih? Ya, what's more, begitu. Maka kemudian saya sampaikan, saya melihat mobilnya agak bagus, saya menyampaikan ada 4 amal soleh. Yang pertama, amal dengan lisan. Kamu membaca Al-Baqarah itu amal lisan. Pegel nggak baca Al-Baqarah? Iya Ustaz, Al-Baqarah 5 jam Ustaz, sampai hafal ini. Itu amal lisan, lidah, bibir yang membaca, menasehati, itu adalah amal baik. Maka kemudian yang kedua adalah amal dengan harta, bersedekah, berinfak, mengirim harta ke akhirat, melepaskan dunia dari hati kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah amal-amal hati. Apa itu amal hati? Ikhlas, sabar, istiqomah. 8 tahun kira-kira istiqomah enggak? Istiqomah. Amal hati dengan istiqomah sudah, amal lisan juga sudah. Apa yang belum? Ada 2 amal lagi, amal harta dan amal fisik. Amal harta dan amal fisik. Di sini saya kisahkan Khalifah Harun al-Rashid ya, di Baghdad waktu Islam lagi jaya-jayanya, ya, ada seorang khalifah yang mendatangi Imam Ahmad dan kemudian dia mengatakan, wahai Imam, aku telah melanggar sumpah, aku ingin membayar kafarat karena aku telah melanggar sumpah, maka berikanlah kepada aku 1 fatwa. Maka kata Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan, puasalah kamu sebanyak 60 hari. Maka khalifah ini mengatakan, khalifah itu kalau hari ini presiden ya, khalifah itu mengatakan, wahai Imam, adakah yang lain? Aku kan punya harta untuk membayarnya. Jadi jangan puasa, begitu maksudnya. Apa jawaban sang imam? Itu bukan hartamu, tapi harta rakyatmu. Maka puasalah. Maka kata sang khalifah, aku seorang yang mampu. Kenapa harus puasa? Aku seorang yang mampu untuk membayar itu semua. Maka kata sang imam, puasalah. Ya, kifarat untuk kamu adalah puasa. Ibu sekalian, kalau Pak Jokowi disuruh memberi makan 60 orang miskin, mudah apa tidak bagi beliau? Mudah ya? Tapi kalau disuruh puasa, siapapun susah karena menahan nafsu. Ketika begitu, tangannya memegang meja Pak, mau diangkat dan menggeram suaranya. Dia bilang, kurang ajar, dia bilang. Dia mau angkat meja, mau dibanting. Saya bilang, bentar, ini makan siang dulu. Jadi jinnya muncul ketika orangnya diberi tips yang membuat hatinya tergugah. 8 tahun. Saya rasa itu cukup menjawab ya. Ya, luar biasa. Jadi baru 25 hari. Baru 25 hari. Iya, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor, hantam terus ya. Barakallahu fiik.